Good evening, Jakarta, and good morning for those joining from the Netherlands. Welcome to our offline Franceda Foundation event in 2022, our first offline event since the start of the challenging situation, the worldwide pandemic. Welcome to those who are present here at the Franceda collection at the Atmajaya University, and I would like to extend our highest gratitude for representatives who are present here also with us at the Atmajaya Franceda collection. Those who are present, representatives from the Atmajaya Catholic University Foundation, thank you for joining with us. From the Atmajaya University, from Bumik Sara Foundation, and from Kompas Gramedia. Thank you for joining us and with us this evening. And welcome to those joining from our Zoom room, either from other parts of Indonesia, from the Netherlands, and also from elsewhere around the globe. We are absolutely thrilled within the Franceda committee and team to be able to host another Franceda event. My name is Irene Sugiharto, and I am a Franceda Seminar alumni of 2016, where at that time, our seminar was held in The Hague. Before we begin with our talk show, let me first explain to you the rundown of this evening and why we have in particular chosen 4th October as our greeting kickoff event. But please allow me first to extend a warm welcome for those invitees outside the Franceda circle. Welcome, ladies and gentlemen. Thank you for your participation and of course your time to be here with us to commemorate the birth of a special Indonesian figure. 4th October is the birth date of our late Franceda. And today, after 2 years of vacuum, we would like to collaborate again with all of you, with no exception, to mark a forward-moving and diverse Franceda community. Roses, as you see here, present with us, roses are what Pop Franceda's favorite flowers. Roses is what he likes, what he liked. We have roses here present with us, so we can also feel his presence. This evening, we will open with a talk show, and later on, do allow us to showcase briefly some of the activities in which our alumni from the Twin Scholarship, from the seminar, or from the research grant have been doing, and what is to come. We would very much like your participation for those here with us at the Franceda collection at Atmajaya University, and please do participate in the discussion. For those joining from the Zoom room, please turn on your microphone for any questions or opinions, and you can also write them down in the chat box. We will attend to them as much as we can. But first, two very important opening remarks. Firstly, let us hear from Pak Steve Ginting, who recently, a few days ago, lost his beloved mother, a remarkable 102 years old. Pak Steve cannot join us, of course, today here at the Atmajaya University, but he is joining with us from the Zoom room. I give the floor, first of all, to Pak Steve Ginting for a brief opening remark. Pak Steve? Selamat sore, para hadirin yang sudah hadir, para romo, suster, para ibu bapak sekalian undangan yang dapat hadir, Nesa dan Eri Seda tentunya. Selamat datang di Franceda Collection pada hari yang luar biasa. Di sore hari ini saya juga mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir secara offline berhubung dengan beberapa kegiatan dalam beberapa hari terakhir ini. Namun demikian, dengan bangga Franceda Foundation mempersembahkan Franceda Collection Discussion Series yang akan
mengambil suatu topik yang luar biasa dengan akan membahas buku yang sangat istimewa. Franseda Foundation didirikan di sekitar tahun 2013, tetapi sudah berperan sebelumnya. Bahkan ketika berdiri kami di Atma Jaya pada waktu itu cukup terkejut karena inisiasi untuk mendirikan Franseda Foundation ini ada di Belanda oleh orang-orang yang kagum akan karya daripada Franseda. Mengapa begitu banyak buku sudah ditulis mengenai Franseda, tetapi rasanya masih kurang, masih begitu banyak sudut atau sisi daripada Franseda yang menarik sekali untuk dibahas, ya, seperti sebuah buku yang tidak pernah habis halamannya. Sungguh luar biasa, padahal sudah begitu banyak buku yang ditulis mengenai Franseda. Saya melihat bahwa spirit daripada Franseda, berbagai karyanya baik sebagai negarawan, sebagai tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh sosial, membuahkan begitu banyak sudut yang bisa diambil, pelajaran yang bisa ditimba, maupun begitu banyak kebijakan yang bisa menjadi suri tauladan bagi siapa saja di kemudian hari. Seperti dikatakan oleh moderator, memang Franseda Foundation yang menggagas dibikin bukannya Franseda Collection di Perpustakaan Atma Jaya ini, mempunyai cita-cita untuk menjadikan Franseda Collection ini sebuah living collection, ya, yaitu dengan diantaranya selain terus mengkoleksi buku-buku dari berbagai sudut seperti yang sudah dikoleksi oleh Pak Franseda sendiri, juga mengadakan berbagai kegiatan seperti talk show, discussion, seminar, dan hal-hal yang lain. Untuk itu memang Pasti, we cannot hear your voice. Franseda Foundation fellows yang jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk itu, sebelum saya secara resmi nanti membuka acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim kecil yang sudah berhasil menghadirkan acara yang istimewa ini, untuk Willem, Irene, dan tentunya saja kawan-kawan dari Perpustakaan Atma Jaya, BPPS, BSTI, Pasturan Atma Jaya yang sangat mendukung sehingga acara sore hari ini bisa terjadi dengan baik. Sekali lagi selamat menikmati talk show yang luar biasa ini, dan teruskan semangat Franseda terutama untuk Tuhan dan tanah air. Terima kasih, selamat sore. Let's give a big applause for Patsy. Thank you so much for still being here with us, although through Zoom, and our deepest condolences to you and for the entire family. Stefanus Ginting, Managing Director of Franseda Foundation. And for our second opening remark, Ibu Francisia Saveria Sikaseda, or how I warmly call her Ibu Eri, Board of Trustee of the Franseda Foundation, who will be touching a bit on why we should move forward here at the Franseda Foundation. Eldest daughter of the late Franseda Foundation and our mentor in this community. Ibu Eri, we give the stage to you. Let's give a big applause, ladies and gentlemen. Selamat malam Bapak Ibu, para romo, suster, dan saudara-saudari semua yang sudah berjuang dan mengorbankan waktu dan tenaga untuk datang kemari pada hari ini secara offline maupun secara online, mewakili Franseda Foundation dan keluarga. Saya ingin berterima kasih untuk kesediaan menghadiri acara ini, baik perayaan Ekaristi maupun acara bedah buku ini. Saya percaya bahwa pasti Bapak juga tersenyum sekarang melihat acara ini, karena ya almarhum Bapak itu orangnya
suka humor gitu. Jadi orang sering menyangka orangnya keras dan tegas, tapi sebenarnya sangat senang humor, dan yang sering kali jadi target humornya itu saya gitu di rumah. Jadi saya merasa kehilangan itu bukan karena apa-apa, tapi sekarang di rumah nggak ada lagi yang menggoda saya, paling cuma adik saya. Jadi saya terima kasih untuk mewakili foundation dan mewakili keluarga untuk semua perhatian dan juga kontribusi dan partisipasi dari para romo, suster, bapak ibu, dan saya senang juga saudara-saudara saya juga bisa hadir pada sore hari ini. Moga-moga talk show ini dengan tim buku Ibu Sintasari Iskandar, Bu Neneng, Ibu Diana Damayanti Budante, dan Pak Beni Grata, dan pembedah Romo Mardi Atmaja SY, dan moderator sekaligus sebagai pembedah Ibu Hermin Kleden. Saya terima kasih, dan moderator Pak Antonelli untuk semua kesediaan untuk menjadi pembedah dari buku ini. Saya hanya berharap buku ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang aspek manusianya. Jadi orang kita itu seringkali menggambarkan manusia, apalagi kalau sudah tidak ada, seolah-olah kalau kayak bapak tuh orang serius, kerja keras. Ya, dia memang serius dan kerja keras, tapi yang ingin saya lebih tekankan sisi manusiawinya, senang menggoda anak-anaknya. Kalau marah sama anak-anaknya nangis, dia ikut nangis, dan tidak bisa, tidak tega menghukum orang. Itu mungkin kelebihan sekaligus kelemahannya. Jadi saya berterima kasih sekali lagi, dan saya berharap bahwa kita semua baik di Atmajaya maupun di Kompas, dan saya berterima kasih untuk Kompas Pak Patris Cahanar yang sudah membantu menerbitkan buku ini. Terima kasih untuk Kompas Gramedia. Dan sekaligus saya berharap kedepannya akan lebih banyak generasi muda yang mempunyai pandangan-pandangan yang bisa diperjuangkan seumur hidupnya. Tentu dengan cara yang toleran, dengan cara yang bersahabat, lintas agama, lintas iman, lintas golongan, lintas suku, dan lintas ras. Itulah Indonesia yang saya pikir juga diimpikan oleh kita bersama. Pasti mewakili Transeda Foundation dan keluarga turut berduka cita atas berpulangnya ibunda terkasih Ibu Nancy Lo Ginting. Semoga beliau sudah berada dalam damai abadi. Amin. Terima kasih. Thank you once again to Bapak Stefanus Ginting and also to Ibu Eni Seda, the Managing Director of Franceda Foundation and also Board of Trustees of the Franceda Foundation. Ladies and gentlemen, also for my fellow alumni of the Franceda Foundation joining us from around the globe and especially from the Netherlands, please allow us to later on conduct the book discussion in Bahasa Indonesia. And of course, we will try to attend to your questions or any queries from the Zoom room in English, or those of you who would like to ask also in Dutch. We have a Jesuit priest who can speak many languages here present with us. Thank you, Father Marli. And ladies and gentlemen, we shall now begin, hopefully, with an enticing book discussion, talk show entitled Franceda, From Son of the Island of Flowers to a Bridge Builder. With the presence of so many roses and the presence of all of you, with so much happiness and joy, I call my fellow Franceda Seminar alumni. He is a senior political journalist at Kompas Daily and head of the Political Law and Human Rights Desk at Kompas Daily,
a graduate in global studies from Lund University in Sweden, Anthony Lee, our moderator for this evening's discussion. Let's give a big applause for Anthony. Thank you so very much, Mbak Aidin. Saya akan memoderatori diskusi hari ini selama 1 jam ke depan dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya mohon para penulis dan juga pembedah untuk langsung duduk di sini. Saya akan di tengah untuk menengahi. Saya sangat beruntung sekali bisa berada di sini. Tadi juga Mbak En cerita bahwa saya adalah Franseda Foundation Seminar Alumni 2017 dan saya merasa beruntung bisa ikut kegiatan itu karena disitulah walaupun saya tahu Pak Franseda salah satu pendiri Kompas dan saya bekerja di Kompas, tapi baru mendapatkan nilai-nilai yang lebih dalam ketika berkesempatan ngobrol dengan Ibu Eri ketika Bu Eri bercerita soal Pak Franseda. Termasuk salah satu yang sampai sekarang masih fresh dalam ingatan saya adalah bagaimana Pak Franseda itu menjadi jembatan dari identitas yang berbeda. Tidak pernah membenci, karena kalau kita membenci, yang sakit adalah yang membenci, bukan orang yang dibenci. Itu salah satu yang masih ingat sangat segar sekali di memori saya walaupun sudah 5 tahun berlalu. Buku ini juga sangat menarik. Salah satu bukunya ketika saya mendapatkan buku ini dikirimkan oleh Mas Willem pekan lalu. Buku ini disita oleh mertua saya. Jadi ketika buku ini datang, kebetulan mertua saya pengajar di Undana di Kupang, di NTT. Jadi begitu beliau lihat sampulnya ada wajah Pak Franseda, kemudian juga ada tenun NTT, langsung buku itu disita dan dilihat-lihat dulu. Padahal saya sudah mau zoom dengan Mbak Irene dan Mas Willem, jadi terpaksa dengan berat hati saya melobi supaya saya bisa dapat buku itu sebelum kita zoom. Tentu tidak perlu lagi saya perkenalkan Pak Franseda karena kita semua sudah mengenal beliau, kiprah beliau, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa sumbangsi beliau terhadap negara ini. Beliau sempat menjadi menteri, beberapa jabatan, menteri perkebunan, menteri pertanian, kemudian juga menteri perhubungan, dan juga beliau adalah pendiri Universitas Katolik Indonesia. Dan sudah hadir bersama kita 3 penulis buku. Ada Ibu Sri Sintasari Iskandar yang akrab disapa Bu Neneng. Kemudian ada Bu Diana Damayanti, Bu Dante. Kemudian Pak Beni Grata. Dan sudah ada pembahas buku juga. Dari paling kanan saya ada Romo Mardi yang mengenal Pak Franseda secara personal. Jadi nanti akan bisa memberikan perspektif yang kaya mengenai value-value yang dimiliki oleh Pak Franseda dan juga bagaimana sumbangsi Pak Franseda terhadap tanah air dan juga terhadap gereja. Yang berikutnya adalah Mbak Hermin yang fasih sekali berbahasa Jawa ternyata, jadi saya panggil Mbak. Seorang wartawan yang sudah 27 tahun berkecimpung di dunia media. Kemudian ada Pak Toto Sufianto yang beliau sempat menjadi salah satu juri Franseda Award tahun 2011 dan beliau banyak mengajar di Paramadina terutama terkait dengan kebijakan publik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang-panjang saya akan mulai terlebih dahulu dengan para penulis nih. Ada Bu Neneng. Bu Neneng mungkin bisa sedikit cerita untuk kita apa sih yang melatar belakangi kok muncul ide untuk membuat buku tidak hanya soal Pak Franseda tapi juga terkait dengan The Better Half, kalau saya boleh kutip dari banyak minta The Better Half ya Pak Franseda Ibuyo, dan juga mengaitkannya dengan Wastra NTT. Kenapa Bu? Apa yang ingin disampaikan dalam buku ini dan apa kira-kira yang diharapkan memberikan sumbangsi dari buku ini terhadap masyarakat? Ya, terima kasih. Selamat malam. Jadi begini, 10 tahun setelah Pak Franseda wafat, kedua putrinya itu Eri, panggilan akrabnya, dan Nesa itu menghubungi kami. Kebetulan kami ini, jadi begini, saya akan cerita dulu kenapa kami itu ada di
rumah Bapak dan Ibu Franseda. Jadi saya kebetulan sangat dekat dengan Ibu Franseda. Saya mengenal Ibu Franseda tahun 1976 karena kebetulan pada waktu berdirinya Museum Tekstil. Ibu Franseda adalah salah satu ketua daripada perhimpunan ini ya, pecinta wastra. Jadi di situ. Nah, pada waktu kedekatan saya itu karena waktu Ibu Franseda sebelum menyusul Bapak jadi wafat itu pesan kepada saya bahwa coba koleksi wastra saya itu, karena setiap kita membuat pameran itu kami selalu membuat satu buku katalog ya mengenai pameran itu, dan kebetulan saya sering membuat itu. Dan kemudian bukan saya coba, Neneng kamu buat koleksi arsip. Saya bilang, ini kan memerlukan waktu, saya mengatakan begitu, sehingga dicoba. Nah, beliau sakit sehingga pada waktu sampai beliau sudah berulang itu belum saya kerjakan, sehingga pada waktu beliau sudah tidak ada, kedua putrinya itu ternyata Ibu Franseda juga memberikan pesan kepada kedua putrinya persis sama yang seperti dikatakan saya, sehingga untuk saya berat sekali karena itu merupakan sesuatu amanah yang harus dikerjakan. Nah, pada waktu menjelang 1000 hari Ibu Franseda, kami ini yang di situ, yang di rumah wastra Ibu Franseda membuat suatu buku untuk nilai dalam wastra. Jadi sebetulnya di buku inilah koleksi Ibu Franseda dengan pilihan yang sangat utama, karena koleksi beliau itu tak ternilai dan tak terhitung, dan koleksi-koleksi beliau itu adalah unik dan langka, sehingga kami membuat buku ini dan sangat semua menginginkan buku itu sangat bermanfaat untuk pembelajaran kepada masyarakat. Nah, setelah buku ini, kemudian kedua putrinya itu menginginkan, tante coba bisakah membuat kenangan mengenai Bapak. Nah, menurut saya ini sangat menarik, karena Bapak itu adalah figur seorang yang memang menurut saya apa yang dikerjakan itu masih menjadi teladan yang masih bisa kita ikuti, sehingga disitulah kami bertiga membentuk satu tim, kemudian ingin menampilkan seorang sosok putra daerah yang begitu kuat dan sangat tegas, dan juga dalam berpendidikan itu juga menurut saya itu sebagai dapat menjadi contoh yang untuk diteladani. Berarti memang buku ini tidak hanya menceritakan Pak Franseda dari sisi jabatan publiknya, sumbangsi terhadap bangsa, tapi juga menceritakan soal keluarganya. Nah, kalau soal keluarga itu di buku ini apa saja mungkin yang menarik, cerita-cerita menarik yang mungkin masyarakat kan selama ini hanya tahu Pak Franseda adalah menteri, tokoh politik, ekonomi yang hebat gitu. Tapi dari sisi keluarga, kira-kira apa yang paling menarik di buku ini untuk dibaca masyarakat? Ya, untuk di dalam buku ini begitu kita akan merencanakan menulis, kita banyak membaca dan juga mengetahui bahwa Bapak itu dari keluarga yang memang ayahnya adalah seorang guru, kemudian ibu Pak Franseda itu ibu rumah tangga biasa, tetapi seorang yang sangat rajin bertani,
dan bapak ini mendapat pendidikan dari keluarga, dari paman, dan juga dalam sekolah dididik oleh para pastor yang begitu ketat dan juga disiplin, sehingga itu yang menjadi karakteristik daripada Pak Franseda. Terima kasih Bu Neneng. Sekarang saya beralih ke Bu Dante. Bu Dante, ini kan tadi juga Bu Neneng cerita ada sisi Pak Fransedanya, juga ada sisi Bu Fransedanya. Nah, tapi menyajikan kedua kisah itu dalam satu buku, termasuk juga memasukkan wastra NTT-nya. Tantangan bagi penulis itu seperti apa? Terima kasih Mas Tony. Pertama, selamat ulang tahun Bapak di surga. Selalu terharu kalau ingat Bapak. Benar, ketika Bu Neneng bilang ya Dante kita nulis lagi, kali ini untuk Bapak ada profil Bapak, tapi ada tenun-tenun dari Ibu. Saya pikir waduh susah nih ya, karena kenapa? Karena kalau kita bikin buku kan kepinginnya dibaca orang gitu ya. Kalau nggak dibaca orang nanti Mas Patris saya langsung dipecat, nggak usah nulis lagi katanya gitu ya. Jadi terus begini Mas Tony, jadi ketika mau menyusun itu di benak saya tuh pasti ada yang memang sangat tertarik untuk tahu tentang Bapak, tapi juga ada satu lagi pembaca yang sangat tertarik dengan kain-kainnya Ibu, which is kata Pak Aswin, nggak ada yang di sini, Pak Aswin bilang itu koleksi one of a kind in the world, karena banyak yang sudah tidak bisa dibikin lagi dan itu di bukunya. Misalnya aja ada kain untuk menutupi kuburan atau justru juga menutupi jenazah, itu sudah tidak bisa dibikin lagi. Jadi memang ini suatu yang sangat menarik, dan sekarang itu anak-anak muda banyak sekali yang suka mengoleksi kain, juga tenun, dan juga kemampuan ekonominya cukup oke. Tetapi mereka adalah anak-anak yang dilahirkan tahun 80, 90, mereka yang sudah sangat tidak mengenal Pak Franseda. Jadi saya pikir ini tantangan banget, bagaimana ini mengawinkannya. Jadi akhirnya kami bertiga berdiskusi dan kami mengambil keputusan ya, berarti kita harus cari angle yang benar-benar masih signifikan untuk mereka ketika membaca. Nah kita lalu sepakat oke deh, kita nulis tentang keluarga aja. Kebetulan kan juga belum terlalu banyak yang membahas Bapak dalam kehidupan keluarganya. Keluarga itu ya dari Bapak kecil di Lekebai sampai Bapak besar dan terbang ke Belanda gitu ya. Oke, jadi terus angle-nya enak sekali, jadi kita udah tahu lah kira-kira pasti ini tentang keluarga, dan kami mencoba membahas sistem nilai yang dibawa Bapak dari masa kecilnya di Lekebai. Kebetulan Mbak Eri memberi saya kesempatan untuk pergi ke sana. Lalu di sana benar-benar luar biasa ya, Tuhan memang maha baik gitu ya. Di sana ketika sampai di Lekebai itu ada kompleks rumah keluarga Seda. Lalu persis ketika kita mau masuk itu ada kayak papan tulis hitam, di situ ditulis bahasa Lionya, saya nggak berani bacanya, nanti ada Romo Roni yang mungkin lebih jago. Saya nggak berani bacanya ya Romo, tapi intinya adalah di situ ditulis ini rumah kediaman keluarga Seda. Lalu ada kata-kata yang kalau diterjemahkan umum gitu adalah berkarya setiap saat tanpa mengenal lelah gitu. Jadi saya langsung ini sistem nilainya Bapak dari kecil nih ya, bukan cuma ditanam di tiap hari baca tuh, baca pasti udah benar-benar di dalam hati gitu. Lalu cerita banyak saya dapat dari Romo Enggi juga, bagaimana Bapak dibesarkan, bagaimana kata Romo Bapak waktu kecil itu memang kerja keras terus, kalau enggak dihukum, digantung di pohon apa ya Mo? Gimana caranya itu ya Mo? Saya juga nggak kebayang.
Romo yang cerita, jadi nanti tanya ke Romo ya. Lanjut tanya. Nanti kita tagih. Iya, saya juga nggak kebayang anak sekarang kalau digantung dia paham ya. Oke, jadi begitu. Jadi kita tahulah Bapak dibesarkan dalam keluarga Katolik, ayahnya guru, lalu tapi dia diambil sebagai anak angkat oleh pamannya, seorang kapiten dari Momere. Berarti mereka adalah keluarga bangsawan juga. Sampai meninggalnya itu Bapak adalah Pororia, yaitu pemimpin adat, ya. Pemimpin adat. Jadi memang Bapak itu punya 2 makam di sini, di mana namanya, San Diego. Tapi di Lekebai juga ada makam Bapak yang berisi kuku dan rambut. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki ada di sana di Lekebai sebagai Pororia. Lalu keluar dari keluarga Bapak langsung ke Ndau, diasuh oleh para patra. Dari Ndau Bapak ke Muntilan juga oleh para pater. Setelah itu Bapak berkembang, mungkin setelah kemerdekaan berkembang dengan dirinya sendiri, tapi juga terus ke Tilburg juga karena para pater. Jadi memang saya melihatnya itu pendidikan Bapak adalah pendidikan Katolik yang sangat kuat ya. Jadi unsur-unsur ketekunan, kerja keras, kejujuran itu semua ada pada Bapak. Begitu. Terima kasih Bu. Selain terkait dengan keluarga, salah satu bagian yang menarik menurut saya, karena saya terkait dengan politik ya. Di salah satu buku itu cerita relasi antara Pak Franseda dengan Bung Karno. Jadi pada tahun 1939 ketika Bung Karno diasingkan ke FD, Pak Franseda berusia 9 tahun dan beliau berpidato di depan Bung Karno dalam bahasa Belanda yang Bung Karno itu sangat fasih dan sangat berisi gitu. Dan kemudian ketemu lagi ketika Pak Franseda di Jogja, dan di tulisannya Stanley Adi Prasetyo di Kompas hari ini itu kan dia mengulas juga ketika kemudian Pak Franseda diminta untuk tetap menjadi menteri oleh Presiden Soeharto, beliau mendatangi Presiden Soeharto, kemudian dalam tanda kutip, mohon izin saya masih ingin memberikan sumbangsi bagi bangsa. Nah Ibu bisa nggak cerita, sebetulnya mungkin juga banyak cerita yang sudah ada di buku itu, dan mungkin juga ada banyak cerita yang tidak sempat tertuliskan di situ. Relasinya antara Pak Franseda dan Bung Karno itu seperti apa sih? Banyak ditulis ya. Ada satu subbab di buku ini, memang Bung Karno itu adalah panutan Pak Franseda, tokoh idola sejak kecil. Bung Karno dan para pastor itu tokoh idola Bapak. Jadi kita tahu lah beliau bisa berkembang seperti itu karena panutannya jelas ya, gitu ya. Ada contoh yang jelas. Benar, waktu di Ndau itu sebenarnya kan Bung Karno nggak diterima di sana katanya ya, nggak diterima. Jadi kepala sekolah waktu itu menerima juga berat gitu, tapi terus mereka tetap membuat satu upacara kecil. Nah di sini kita tulis bahwa Bapak berpidato, tapi kata Prof. Asfi bukan berpidato lomba dancer itu saja, kapan nyanyi gitu. Nah itu yang kita masih mesti lihat lagi. Tapi anyway memang itu membuat Bung Karno sangat terkesan. Lalu kalau nggak salah waktu ketemu lagi di Jogja, dia tanya nih, waktu laskar apa ya, zaman perang itu, dia tanya siapa yang datang dari ND, lalu Bapak maju dan Bung Karno ingat bahwa ini anak yang kecil, katanya kecil tapi tangkas dan bahasa Belandanya sangat fasih gitu ya. Lalu ketemu lagi ketika Bapak pulang dari Tilburg. Nah di situ Bapak mulai membantu Bung Karno dengan sepenuh hatinya gitu, dan sampai sekarang kayaknya kalau salah koreksi ya, hubungan keluarga juga masih tetap akrab ya dengan Bu Mega, dan jadi hubungan keluarga itu sangat akrab. Karena waktu Bu Mega katanya jadi wakil presiden, terus jadi presiden, itu di kantong jasnya Bapak tuh selalu ada satu handphone khusus untuk menerima pesan-pesan dari Bu Mega khusus. Jadi memang Bapak tokoh
Bung Karno tokoh panutan sekali. Kenapa gitu katanya? Karena sejak dulu Bapak itu sudah memberi pengaruh yang sangat baik kepada ayah saya. Tapi itu pun perlu digali lagi pengaruh baiknya seperti apa kok sampai tertanam begitu ya Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Denta, menarik sekali. Sekarang kita setelah sedikit membahas soal Pak Franseda dan Bung Karno, kita masuk ke wastranya. Separuh bagian dari buku ini adalah mengenai wastra. Nah, Mas Beni bisa cerita keunikan koleksi wastra NTT yang dimiliki oleh Bu Franseda, dan Pak Franseda ikut menemani dalam proses pengumpulan koleksi itu seperti apa? Terima kasih. Jadi memang koleksi wastra NTT Ibu Yu ini sangat besar ya. Jadi dibandingkan dengan koleksi lainnya, ini lebih dari separuhnya itu adalah wastra NTT. Jadi wastranya memang sangat unik dan banyak yang bagus-bagus yang tidak dapat ditemukan lagi, karena ini waktu Ibu Yu mengkoleksi wastra-wastra ini waktunya sangat tepat. Jadi memulainya tahun 1960-an, di mana kain-kain yang bagus-bagus itu masih ada di Indonesia, karena pada tahun 80-an itu sudah banyak kain-kain yang menurut istilah Ibu Juli itu sudah di vacuum cleaner sama pendatang-pendatang dari Eropa. Jadi sudah tidak ada lagi tahun 90-an itu yang bagus-bagus, sudah sangat jarang. Jadi ini memang koleksi yang luar biasa punya Ibu Yoseda. Kemudian uniknya tenun NTT itu sangat beragam. Jadi ini keragamannya sangat tinggi dibandingkan dengan koleksi tenun dari daerah Indonesia yang lainnya. Tentu saja ini ada hubungannya dengan kelompok etnis yang ada di NTT ya, di mana masing-masing itu memproduksi wastra yang unik dan juga fungsinya juga bermacam-macam. Jadi tiap daerah pasti punya karakteristik tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Seperti misalnya di Sumba yang kita lihat di belakang ini. Jadi wastra dari Sumba ini tampil sangat dramatis dengan motif-motif yang sangat besar. Dan motif-motifnya ini memiliki makna. Kalau di Sumba setiap motif memiliki makna. Seperti misalnya di sini adalah udang yang besar-besar itu ya. Ini adalah simbol dari kehidupan setelah kematian atau reinkarnasi. Kemudian yang paling atas itu adalah seperti bunga, itu adalah habaku. Itu adalah simbol dari dari Kanata. Jadi bangsawan dari Kanata. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu adalah dari Ngada. Itu adalah wastra yang sangat langka dan sangat berharga. Itu adalah Lawobutu. Jadi Lawobutu ini adalah wastra milik perempuan bangsawan di Ngada yang hanya boleh dikenakan oleh bangsawan pada upacara-upacara ritual yang penting. Dan ini akan disimpan di rumah adat sebagai warisan, sebagai heirloom, sebagai apa? Pusaka. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pindah ke Pulau Sabu, di sana wastra tenun dari Pulau Sabu itu merupakan semacam KTP dari perempuan yang memakainya, di mana di Pulau Sabu ini kan ada, menurut garis ibu terdapat dua kelompok besar, yaitu 5 tahun besar, kemudian 5 tahun kecil, kemudian masing-masing kelompok mempunyai sub kelompok lagi yang disebut Wini. Setiap sub kelompok ini secara tradisional memiliki motif-motif khusus, di mana pada saat mereka memakai kain tersebut, orang akan tahu, oh dia dari kelompok A, misalnya seperti itu. Refleksi identitas juga ya? Iya, betul. Dan juga sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Karena di beberapa daerah tenun-tenun ini digunakan dalam upacara daur kehidupan, ya, terutama pada perkawinan dan kematian. Jadi kalau untuk perkawinan itu tenun digunakan sebagai salah satu benda yang dipertukarkan pada rangkaian upacara perkawinan sebagai mahar. Ya. Jadi di mana di Sumba itu ada kain-kain tenun yang indah yang akan dibawa oleh perempuan ke rumah suaminya sebagai mahar, yang nanti juga akan bisa digunakan sebagai pembungkus jenazahnya, atau akan diwariskan kepada anak perempuannya pada saat dia akan menikah. Kemudian kain-kain di Sumba ini baik tinggi ataupun lau atau itu sarung perempuan, ya, itu digunakan sebagai pembungkus jenazahnya. Kemudian banyak lagi kain yang akan ikut ke dalam kuburnya, itu tergantung dari tingkat
bangsawannya. Kalau makin tinggi tingkat bangsawannya, itu ratusan kain akan ikut serta di dalam kuburnya. Jadi biasanya kain-kain yang indah, karena menurut kepercayaan orang Sumba bahwa kehidupan setelah kematian itu sama seperti kehidupan di dunia. Jadi mereka harus dibekali dengan sesuatu yang sama seperti pada saat hidup di dunia, seperti itu. Pak Beni mungkin nanti bisa ditambahin dengan juga. Kalau dilihat dari, mungkin Bu Yo sempat cerita nggak sih Bu atau Pak Beni dulu, kenapa sih beliau itu mau mendedikasikan waktunya untuk mencari, ya bahkan sampai ke luar negeri juga mencari wastra NTT dan bahkan juga dari daerah lain gitu. Mungkin Bu Yoseda sempat cerita itu apa sih yang melatar belakangi? Apakah memang hanya ketertarikan pada kain tenun atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Buyo itu Buyo yang saya kenal dan saya banyak belajar dari beliau. Beliau itu mengenai wastra, terus terang beliau itu otodidak. Itu yang menurut saya sangat-sangat langka. Jadi dan juga beliau itu contohnya begini. Beliau itu betul-betul menjaga wastra. Jadi wastra dengan kain itu beda ya. Kalau kita menyebutnya wastra itu berarti kain itu masih dibuat secara tradisional dan menurut adat setempat yang membuat kain itu. Sehingga kalau beliau misalnya ke luar negeri, dia melihat ada wastra Indonesia dijual di sana oleh Ibu Yo, dibeli, dibawa pulang. Kemudian itu yang menurut saya sangat-sangat begitu ibu itu menjaga wastra kita, sampai dia mengatakan bahwa Nenek, kamu harus, Ibu Yo itu orangnya sangat disiplin dan juga sangat tegas. Jadi kalau bekerja dengan Ibu Yo itu betul-betul kita harus tepat waktu dan semua dikerjakan dengan baik. Salah satu contoh juga bukan di buku Bapak, tapi mungkin di buku ibu ya. Jadi ibu mungkin dengan putri-putrinya sedang di satu daerah, kalau dia melihat orang yang berjualan kain itu, misalnya yang berjualan itu yang dipakai oleh yang penjual itu lebih bagus, dan mungkin yang penjual juga nggak tahu, Ibu Yo mengatakan kamu pulang ganti itu yang kamu pakai saya, sampai seperti itu. Coba kalau nggak orang yang begitu cinta dan begitu tahu mengenai wastra, dan juga beliau itu mencatat hampir di setiap wastra itu ada catatannya, jadi apa yang diinginkan itu, sehingga kami mengetahui itu yang menurut saya sangat langka. Dan beliau itu tidak hanya tenun, jadi di rumah wastra Yoseda semua kain itu ada, dari semua pulau yang ada di Indonesia, sampai tenun, batik, soket, sampai kepada patola ya. Jadi itu yang khusus ciri khas dari India. Itu Ibu Yo punya yang real otentik, yang kita sampai sekarang, kami ini sudah 7 tahun bekerja di situ, tapi belum selesai juga ya. Itu masih kita letakkan di pertigaan Pina, karena kami masih belum berani buka karena itu sudah sangat rapuh. Tapi beliau begitu menyimpan semua wastra itu, yang menurut saya sangat kagum. Batik pun juga beliau punya. Nah, itu yang menurut saya satu contoh yang, dan beliau tuh kontinu, jadi tidak semua dikerjakan. Dan juga kalau beliau mengikuti Bapak misalnya pada waktu Bapak bertugas itu, beliau selalu menyempatkan, selalu melihat wastra apa yang ada di daerah ini. Dan itu tidak mungkin bisa muncul dedikasi yang sebesar itu kalau tidak ada kecintaan pada kebudayaan ya. Nah, yang saya inginkan adalah Ibu Yo kan sebetulnya Ambon ya, Bapak NTT, tapi beliau pada waktu menikah kalau tidak salah ada mahar atau kain yang diberikan. Nah, itu yang sebetulnya sampai sekarang saya belum bisa menemukan kain itu, dan kedua putrinya juga belum tahu. Nah, tapi beliau pernah mengatakan begitu melihat kain yang begitu
bagus, jadi tadi itu dia tertarik. Dan memang Ibu Lio menurut saya sebagai seorang guru, dia pastinya ini ya berpendidikan dan juga mendidik orang akan menjadi pandai. Itu menurut saya itu mungkin keuletan dan keunikan dari Ibu Lio itu di situ. Satu lagi Bu, sebelum kita balik, berarti koleksi Bu Lio yang ada di buku ini itu hanya berapa dari total koleksinya Bu Lio? Ya, ini sebetulnya yang kami ini kan ini adalah yang kita unggulan. Jadi setiap daerah ya kita ini kan kita tarik gitu. Tapi waduh, kalau nanti kalau ada waktu boleh Saya bisa tambahkan mungkin ini cuma tidak sampai dari 10%-nya dari koleksi Bu. Di 2 buku itu. Iya, di 2 buku. Baik, terima kasih banyak Bu Neneng, Mbak Dante, dan juga Mas Benny. Sekarang kita beralih ke para pembahas buku nih. Kita mulai dari Mbak Hermin dulu nih. Mbak, kalau kita lihat kan buku ini proses Pak Franseda dari dia diceritakan sebagai anak pulau, kemudian juga menjadi menteri yang berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia, kemudian juga bicara soal keluarga gitu. Nah, dari perspektif orang yang banyak berkecimpung di media dan pernah juga mewawancarai Pak Franseda gitu, Mbak Hermin melihat apa buku ini seperti apa, dan kira-kira pembaca bisa mendapatkan apa dari membaca buku ini? Ya, saya terima kasih. Pertama saya mau memberi, kayaknya suara saya sudah keras kok. Kalau wartawan tuh nggak pakai gini juga bisa. Nah, pertama menurut saya luar biasa kerja 3 penulis. Bolehkah kita bertepuk tangan? Yang menurut saya itu sangat meticulous ya, jadi luar biasa, sangat detail. Kalau dalam journalism itu detail, bagaimana kerja dari 3 penulis kita. Ya, dan pertanyaan Anthony, bagaimana saya melihat buku ini? Saya akan bicara secara jujur bahwa mungkin buku ini sesuai cita-cita Kak Eri ya, yaitu we see the lighter side of his life, of the man's life. Jadi sementara kalau nanya ke saya dan Anthony yang wartawan-wartawan newsroom berat ya kita ya, itu tentu saja kita sangat training ground kita melihat sisi yang lebih berat. Sehingga ya mungkin nanti Mas Joko dan Romo juga bicara, tapi kalau saya izin mungkin mengambil angle dalam presentasi atau sedikit sharing dari angle dengan background saya sebagai orang media. Sehingga kalau Anthony bertanya apa yang saya dapat, ya itu sesuatu yang memang saya belum dapat tentang Franseda, yaitu lighter side of his life. Sebagai wartawan kita selalu cari yang berat-berat lah, sebagai negarawan, ekonom lah, politisi lah, those kind of things. Gitu. Jadi ini menurut saya kalau kita boleh bicara tentang bagaimana tambahan literasi tentang Franseda adalah sesuai cita-cita Putri Sulung, yaitu bahwa memberikan kepada publik sesuatu yang belum banyak diketahui. Sebetulnya sesuatu yang sangat dekat ya, sangat mesra, sangat daily life. Ya. Tapi karena itu mungkin sesuatu yang di overlook, karena selalu orang melihat sosok beliau sebagai seorang negarawan, seorang statement, seorang menteri, seorang politisi yang luar biasa cerdas dari segi ekonomi politik ya. Saya nggak mengatakan ekonomi atau politik saya, tapi ekonomi politik itu lebih susah banget. Saya sendiri kalau interview beliau itu ya Kak Eri, kalau saya interview Bapak itu mungkin belajarnya 3 hari terus sampai ke sana kita juga bingung makanya apa ya. Gitu. Jadi kira-kira itu ya yang saya rasa publik bisa mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Dan kalau Mbak Hermin ya banyak berinteraksi 3 kali ya Mbak? 3 kali saya menginterview beliau. Nah, kalau menggambarkan Pak Seda dan value-nya dalam satu kalimat itu? Iya, I think it's a good question. Saya mungkin menjawab pertanyaan Anthony, Romo, Mas Joko, para penulis, saya izin bercerita sedikit sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, ini saya belum ngasih selamat ya, selamat Kak Eri. Saya juga ingin tahu kalau ada Bapak Mama dari Lekebai sore ini, selain Kak Eri dan Nisa dan seluruh undangan, juga saya mau kasih salam dengan Bapak Mama dari Lekebai itu yang hadir. Gitu. Ya, 15 tahun lalu saya bertemu dengan seorang teman wartawan dari Le Monde, Paris, dan dia bertanya waktu itu, Hermin,
Kalau kamu, if you have to describe Pak Seda in one single sentence, what would you say? Berat ya, angel ya, udah ini jawabnya gimana? Ya. Tapi karena wartawan tuh training ya, wartawan Tempo terutama kami ya, dan sepupu kami yang kaya sebelah sini ya, jadi jokingly ini yang kaya Kompas, yang pintar Tempo, salah ya? Canda, aku malah teman-teman. Nah, jadi saya menjawab kepada teman yang dari Lemong ini, faset tentang tokoh ini luar biasa, tapi karena training ground semua wartawan adalah bicara angle. So I would like to answer that question in one single sentence. Pak Seda to me is an extraordinary man living an ordinary life. Dan itu berani saya argumentasikan dengan membaca tulisan Erik Seda dan Nessa dalam pengantar buku ini. Keduanya tidak dibesarkan dengan luxuries. Padahalnya bapaknya luar biasa ya. Pangkatnya aja udah sederet itu, komisaris ini, komisaris. Yang kalau orang Flores mikir pasti uangnya berkarung-karung lah gitu ya, kita pakai Flores. Iya, kita yang wartawannya pulang Flores dikira punya uang karung, apalagi Pak Seda, kan mungkin 700 karung. Dia nggak tahu bahwa Eri cuma minta apa gitu, mesti ditanya lagi, ngapain lu beli itu, ngapain beli ini, ditanya gitu. Nah, jadi saya rasa itu ya, kedua anak ini dibesarkan dengan sebagai ordinary people, sebagai ordinary kids yang tidak dibesarkan dengan segala luxury. Mohon saya dikoreksi ya. Tapi kalau ketemu sampai hari ini kayaknya anak orang biasa gitu ya, tidak berubah. Mungkin itu. Dan kalau dilihat dari value yang bisa ditangkap oleh generasi sekarang dari sisi Pak Seda, kira-kira apa? Yang bisa ditangkap ya dari sisi yang sekarang oleh generasi gini. Di dalam sebetulnya saya ini tadinya mau ngomong gak apa-apa ya, ini tadinya mau bikin opening untuk teman-teman di Harlem in English, but okay, I can answer your question with that. Kalau misalnya ditangkap yang sampai sekarang ya, menurut saya this person ya, figur ini adalah figur yang menembus zaman. Jadi orang yang misalnya dari generasi old school jurnalis seperti saya, Anthony jauh lebih muda ya, sungkem nanti kalau pas gitu. Dan anak-anak yang zaman sekarang ya, jadi generasi wartawan zaman digital yang sudah mendewakan kecepatan dan bukan lagi konten gitu. Ya. Saya separuh. Iya, itu separuh. Tapi gitu kan, itu suatu fakta yang harus kita terima. Bahwa digitalisasi di dalam media itu membuat yang raja itu bukan lagi konten, tapi kecepatan. Saya bisa membuktikan bagaimana bahkan kata pun hilang ya di zaman ini. Kalau mau mengatakan gimana kabarnya, jempol yang keluar. Bagaimana kalau sama anaknya saya nggak, gambar hati yang keluar. Nah, orang seperti Pak Seda itu orang yang menurut saya itu maha konten ya. Kalau saya izin ya, Pak Seda di surga sama ulang tahun ya, saya agak menggunakan. Maksudnya maha di sini tuh bukan berarti beliau sempurna, bukan. Nggak ada yang sempurna. Tapi bahwa beliau itu misalnya ya, kita duduk sama beliau itu 30 menit ya Tony ya. Itu semua kata yang keluar dari mulut beliau itu daging. Jadi bukan lemak. Di dalam journalism itu ya, training saya terutama di Tempo itu kekuatan sebuah story itu ada dalam kata benda dan kata kerja, bukan kata sifat. Perkawinan yang kuat antara kata benda dan kata kerja akan menghasilkan diri kata sifat. Jadi you don't praise this man karena he doesn't need praise. Karena seluruh hidupnya dia itu adalah praising untuk the country and his God. Saya juga mengatakan begini. Kami ini ya orang-orang NTT, orang-orang, saya anak kampung ya Bapak Ibu ya, dari pesisir di Flores Timur di Laut Buka. Dan kami itu kalau di kampung misalnya satu, nggak usah hebat jadi menteri lah, jadi bupati aja atau jadi camat gitu. Nanti didatangin sama saudara-saudaranya, Bapak tolong dulu ini atur supaya masuk gitu. Nah, kaderisasi yang kalau kita lihat yang dilakukan oleh Pak Seda, nggak ada itu kakak adik. Kalau kakak adiknya itu memang selevel yang bisa berbakti kepada tanah air, gitu. Tapi bukan berarti karena dia NTT atau Katolik, hemat saya. Mudah-mudahan hemat bagi kita semua. Hemat saya, dan itu saya bisa pertanggungjawabkan argumentasi ini adalah yang beliau lihat di dalam satu kaderisasi,
is orang yang kurang lebih good for the nation, better for the nation, best for the nation. Sehingga apakah dia Katolik, oke, dilihat, apakah dia NTT, ya dilihat juga. Tapi yang dilihat utama dan terutama adalah apakah ini bagus untuk negara dan Indonesia, tanah air, gereja. Mungkin. Satu lagi Pak, tadi pas kita ngobrol-ngobrol sebelum di sini nih, ini juga cerita soal Pak Seda itu sangat concern dengan pendidikan terhadap anak putri-putrinya. Beliau membebaskan terserah mau ngapain, tetapi kalau soal pendidikan beliau sangat strict. Nah, kenapa pendidikan? Oke. Kalau di sini ada ahli politik dan ekonomi, saya izin kalau kurang, tapi ini kurang lebih argumentasi saya. Beliau itu kalau misalnya saya harus menulis kembali atau menulis lagi tentang story tentang beliau, angle yang saya ambil adalah quantum leap, lompatan jauh. Ini jadi beliau ini, tokoh ini ya, kalau dalam olahraga, saya yakin dia nggak bisa melompat 1 meter kali ya orang ini ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana hasil karya, melihat hidupnya, melihat dedikasinya, yang dia lakukan itu praktis semuanya lompatan jauh. Pertanyaannya, kalau kami wartawan akan kita tanya, bagaimana, ya itu ya kan ya, kalau kita angle itu kan udah dengan kata tanya ya, bagaimana tokoh ini bisa berhasil melakukan glorious quantum leap, bukan sekedar quantum leap. I may say that, and I'm proud to say that. Saya juga anak Flores, jadi boleh ya sedikit KKN-nya. Jadi I put this kata sifat glorious quantum leap, tapi gloriousnya ini sangat bisa kita pertanggungjawabkan. Look, nggak usah jauh-jauh deh, baca Wikipedia aja, kita lihat dari situ. Yang menarik, kalau kami ya, kalau di media itu kita lihat upstreamnya. Upstreamnya ini anak kampung dari Lekepai, satu daerah yang juga agak miskin gitu ya, gitu. Nah, ya Flores sih rata-rata kita memang agak kurang ya di sana. Iyalah, kita kurang. Yang kita kaya ini laut, apa keindahan, cuma harta benda ini kita kurang. Nah, cuman otak kita bagus ya. Otak itu terus terang cemerlang sekali, kita boleh ya, apa saya udah setuju toh gitu. Nah, di surga setuju ini pasti. Tapi jadi upstreamnya ini anak kampung. Downstreamnya kita lihat luar biasa. Dalam jurnalisme yang kita akan cek adalah how the process works. Bagaimana proses ini terjadi? Saya percaya betul bahwa ini bisa terjadi karena beliau sangat yakin pada apa yang disebut jalan pendidikan. Ya. Jalan pendidikan itu yang membuat dia membangun Atmajaya. Jalan pendidikan itu yang membuat dia pergi kepada Bung Karno dan bilang, kita perlu koran. Bung Karno bilang, udah Yani lu uruslah sama dia, Jenderal Yani. Pak Yani bilang ke Pak Seda, lu cari dong 5.000 tanda tangan. Kawan otak bergerak gitu ya, langsung pikir di Flores. Flores ini orang minta tanda tangan senang kita pikir. 5.000 cepat ya Pak ya? 5.000 cepat gitu. Kita pikir, wih apa dia dapat apa ya, dapat koran. Di atas kertas, yang kertas itu dimuat di kapal Ratu Rosari yang masih ada kapalnya. Dan Pak Yani, Jenderal Yani bertanya, saya kok bagaimana cara saya urus itu Bapak? Kurang lebih ya, saya parafrase aksen. Nah, ya saya parafrase. Jadi menurut saya beliau itu melakukan all the way, down, up to down ya rupanya kurang lebih, down to up lagi. Karena dia percaya betul bahwa hanya melalui pendidikan beliau bisa melakukan banyak hal. Bagaimana beliau menggunakan semua alat-alat birokrasi itu ya untuk jadi misalnya gini, membangun semua universitas itu sangat reputasinya sangat ditentukan oleh yang kapasitas dari orang yang membangun. Dan bagaimana Fakultas Ekonomi Atmajaya bisa ngetopnya kayak gini ya, Juragan ini saya dulu kan kira-kira gitu ya. Beliau yang pertama membangun dan seterusnya. Tapi yang bisa saya tambahkan adalah ini kalau pertanyaan tentang pendidikannya. Tuntutan Pak Seda terhadap semua sarjana yang keluar dari sini atau semua sarjana yang dia didik adalah orang yang harus bisa bekerja melayani publik. Gitu. Dan beliau mengatakan
Pemikiran itu bukan sekadar intellectual exercise, itu alat perjuangan. Ya. Penelitian itu bukan sekedar, penelitian itu adalah alat mengasah otak. Jadi kalau beliau panggil bilang, Pak, tidak ada doi untuk bikin penelitian, nggak dibeli sama dia. Lu kerjain, lu otak lu mana, pakai itu untuk mengasah otak. Dan karena orang Flores itu ngomongnya subjek, predikat, objek ya. Kita ini bersyukur sekali, orang Flores itu ngomongnya bersih bahasa Indonesia. Sorry, ini saya ngomong terus terang. Jadi NTT terutama Flores. Ya. No, I have to be honest with you. Karena dengan cinta saya pada Timor, kalau saya adu Timor sama Flores itu lebih bersih Flores. Ya. Bahasa Indonesia. Sumba sama Flores, kalau ada yang Sumba di sini jangan berantem ya di luar. Tetap aja bersih sekali Flores. Nah itu memang rezeki kita. Rezeki kita. Dan menurut saya di situ terlihat betul bahwa beliau dari kecil merumuskan pemikirannya itu clear. Clear. Dan itu tadi beliau mengatakan coba kita pengetahuan atau pemikiran itu intellectual exercise, satu kalimat. Dan dalam tradisi jurnalisme, the shorter the better. Kami selalu dianjurkan untuk tidak menulis panjang lebar, the shorter the better. Dan kalau kita interview Pak Seda, ya itu tadi kalimat-kalimat ya menyenangkannya buat kami wartawan adalah kalimatnya dari semua. Yang berat ini kan kalau kita masuk ke sedikit ya, berarti masih ada waktu nggak? Gue 10 menit ya? 1 menit. 1 menit ya? Ya, udah lu tanya aja 1 menit. Kira-kira gitu. Apa namanya? Kalau kita lihat dari konteks sekarang Mbak, tantangan kita sekarang gitu, soal kesenjangan gitu. Nah, Pak Franseda dengan sendiri, kalau misalnya pemerintah concern juga dengan pendidikan untuk atasi problem kesenjangan itu, apakah ini bisa jadi salah satu jalan keluar untuk atasi problem tersebut? Dari masuknya dari pendidikan, karena kan Pak Franseda concern sekali pada pendidikan, dan kita tahu bahwa pendidikan itu salah satu mobilitas vertikal yang paling cepat kalau kita berubah posisi sosial. Betul. Tapi kalau kita mohon nanti Kak Eri, kalau saya kurang ditambahkan. Tapi menurut saya Pak Seda itu meletakkan pendidikan itu sebagai alat untuk mengelaborasikan, mengejawantakan pemikiran-pemikiran sosial ekonomi dan politiknya beliau ya. Itu. Tapi juga saya mau mengatakan ingin sekali dan meng-underline hal ini bahwa mengapa Pak Franseda dan sejumlah tokoh bangsa kita itu memang layak dihormati dengan panggung. Dan ini sesuatu luxury yang kita makin kesini makin nggak dapat, ya. Yaitu bahwa beliau tidak pernah, I repeat, saya underline ini, beliau tidak pernah, menurut saya, mudah-mudahan kita bersetuju bersama, menggunakan powernya, kekuasaannya untuk identitas beliau. Ya. Mohon tepuk tangan untuk yang